Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas terkait materi matematika atau hitung-hitungan, yang mana materi ini mencakup 3 subtes dalam tes UTBK SNBT, yaitu penerapan umum, pengetahuan kuantitatif, dan tambahannya untuk tahun 2023 yaitu penalaran matematika. Nah, apa saja sih materi yang sering keluar dari tahun ke tahun? Untuk subtes penerapan umum atau PU terdiri dari pola gambar, representasi lambang, barisan dan deret, aljabar, teori bilangan, dan perbandingan. Dan untuk yang pengetahuan kuantitatif atau PK terdiri dari peluang, permutasi dan kombinasi, pertidaksamaan, fungsi dan persamaan kuadrat, matriks, fungsi invers dan komposisi, program linear, bangun datar dan bangun ruang, himpunan, statistika, logaritma, dan aritmatika sosial. Dan untuk tambahan, yaitu subtes yang baru akan diujikan di tahun 2023, yaitu penalaran matematika. Untuk penalaran matematika, mungkin materinya hampir sama dengan dua subtes ini. Hanya saja, untuk penalaran matematika itu lebih ke penalaran kita. Jadi tidak sekedar menghitung, tapi nalar kita juga dibutuhkan untuk menganalisis soal. Dan kita nggak tahu apakah tahun 2023 itu matematika dalam PU apakah masih ada atau dipindahkan ke penalaran matematika, karena soal atau subtes matematika dalam penalaran umum hampir sama dengan penalaran matematika, karena subtes itu membutuhkan nalar kita yang lebih dalam. Walaupun begitu, kita tetap akan membahas keseluruhan materi matematika, baik itu yang di penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, maupun penalaran matematika, agar pemahaman kita terkait materi matematika atau hitung-hitungan lebih kompleks, sehingga kita bisa mengetahui jenis-jenis soal dari masing-masing materi tersebut. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas terkait materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Kita ke rumus peluang dulu. Rumus peluang yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, yang mana NA itu adalah banyaknya kejadian, dan NS itu adalah banyaknya sampel. Yang kedua, terkait permutasi. Nah, permutasi ini ada 3 jenis, jadi disediakan juga 3 rumus. Untuk permutasi N bilangan, rumusnya yaitu N faktorial atau dilambangkan dengan tanda seru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan N faktorial itu? N faktorial itu contohnya misalnya 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi faktorial itu adalah perkalian dari jumlah yang diminta sampai ke jumlah atau angka terkecil. Contohnya 5, seperti tadi 5 faktorial itu dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitupun dengan contohnya 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk permutasi R dari N bilangan, rumusnya yaitu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Untuk permutasi siklis, N dikurang 1 faktorial. Kita ke rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, antara rumus kombinasi dengan rumus permutasi R dari N bilangan itu hampir sama, dan biasanya banyak orang terkecoh dalam soal dan membuatnya tertukar. Rumus kombinasi dipakai di permutasi dan rumus permutasi dipakai di kombinasi. Jadi antara permutasi dan kombinasi kita harus mengetahui dan membedakan. Nah, apa sih perbedaan dari permutasi dan kombinasi? Nah, untuk permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi, urutannya diperhatikan. Contohnya itu, misalnya AB itu tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena urutannya tidak sama. AB dulu terus BA. Di sini A dulu kemudian B, tapi di sini BA dulu kemudian A. Jadi itu tidak sama, walaupun unsurnya sama, itu terdiri dari A dan B. Nah, contoh
Soalnya biasanya yaitu terkait dengan pemilihan. Contohnya dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Contohnya di pemilihan pertama itu ada A jadi ketua, B jadi sekretaris, dan C jadi bendahara. Dan yang kedua, yaitu biasanya B di sekretaris, B di ketua, A jadi sekretaris, dan C jadi bendahara. Ataupun, ini salah ya. Contohnya, di sampel keduanya, B jadi ketua, C jadi sekretaris, dan A jadi bendahara. Dan untuk sampel ketiga, itu contohnya C jadi ketua, A jadi sekretaris, dan B jadi bendahara. Nah, antara ini dan ini, ketiganya itu tidak sama. Artinya urutannya berbeda walaupun terdiri dari 3 unsur, yaitu A, B, dan C. Jadi, harus diperhatikan urutannya. Nah, untuk kombinasi itu kebalikan dari permutasi, yaitu urutannya tidak diperhatikan. Contohnya, terkait dengan salaman. Contohnya A bersalaman dengan B, itu sama saja jika B bersalaman dengan A. Jadi, ini terhitung satu kejadian. Jadi, tidak memperhatikan urutannya, mau itu A dulu atau B dulu, itu sama saja. Asalkan sama unsurnya, itu terdiri dari A dan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ke soal. Untuk soal pertama, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, berapa peluang kejadian munculnya bilangan ganjil? Nah, untuk soal ini kira-kira kita pakai rumus apa? Ini udah ketebak ya, pakai rumus peluang. Nah, apa sih rumus peluang itu? Rumusnya itu PA sama dengan NA dibagi NS. Yang mana NA itu adalah banyaknya kejadian dan NS adalah banyaknya sampel. Nah, dari soal ini, percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, kira-kira sampel dari sebuah dadu itu ada berapa? Oke, ada 6. Saya kira kalian sudah tahu ya, pasti dadu itu ada 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 sampel. Nah, apa sih yang diminta? Oh, munculnya bilangan ganjil. Nah, dari 6 sampel ini, kita diminta mencari bilangan ganjil. Nah, apa saja sih ganjil? I1, 3, dan 5. Berarti ada 3 bilangan atau ada 3 kejadian. Berarti kita masukkan. PA sama dengan NA-nya berapa? NA-nya ada 3. Atau ada 3 kejadian yang mana diambil bilangan ganjil. Terdiri dari angka 1, 3, dan 5. Berarti 3 per. Untuk NS atau banyaknya sampel itu jumlah keseluruhan. Yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 3 per 6. Berarti kita sederhanakan. Jika masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan sampai angka paling terkecil. Jika tidak bisa lagi, kita cukup sampai di situ. Tapi karena 3 per 6 itu masih bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan lagi. 3 bagi 3 itu 1, dan 6 bagi 3 itu 2. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, atau 1 per 2. Nah, rumus ini terbilang mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Angka 5, 6, 7, dan 8 akan disusun menjadi bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ada berapakah susunan yang dapat dibuat? Nah, kira-kira ini pakai rumus apa? Ya,
permutasi bagian permutasi N bilangan. Nah, di soal ini ada 4 angka, ada 5, 6, 7, 8 yang akan disusun. Disusun terdiri dari 4 angka. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ini nih, NPN sama dengan N faktorial, atau 4 angka, permutasi dari 4 angka akan disusun menjadi 4 angka, yang mana kita tinggal faktorkan atau faktorialkan. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 4 kali 3, 12. 12 kali 2 itu 24. 24 kali 1, 24. Berarti ada 24 cara susunan yang dibuat. Berarti yang paling tepat adalah yang C, yaitu 24. Nah, rumus ini juga terbilang mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Menjelang pergantian kepengurusan, OSIS akan dibentuk panitia inti sebanyak 3 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Calon panitia tersebut ada 3 orang, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia inti tersebut? Nah, kira-kira ini menggunakan rumus apa? Permutasi atau kombinasi? Ya, benar banget, menggunakan rumus permutasi karena memperhatikan urutan. Jadi rumusnya adalah permutasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, rumus ini berarti N ke N diambil R, berarti dari 6 orang diambil 3 orang, berarti N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 3. Berarti tinggal kita masukkan 6 faktorial dibagi 6 faktorial, 6 dikurang 3 faktorial, sama dengan N faktorial, N dikurang 3 sama dengan 3 faktorial. Berarti tinggal kita faktorialkan. N dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 kali 1. Nah, kita tidak perlu mengalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 terus dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini tidak perlu. Tinggal kita coret yang sama karena nilainya nanti juga akan sama. Daripada kita ngitung atau kalikan panjang kali lebar, mending kita coret. Ini dicoret dan ini juga dicoret karena sama. Jadi tinggal kita kalikan yang tersisa. 6 kali 5 itu 30, 30 kali 4 itu 120. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, nomor 4. Suatu keluarga yang terdiri dari 7 orang akan duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan cara yang berbeda? Kira-kira ini menggunakan rumus apa? Ya, rumus permutasi, tapi bagian permutasi siklis. Biasanya rumus-rumus seperti ini juga sering muncul terkait dengan meja bundar dan biasanya juga terkait dengan jabat tangan. Jika ada soal-soal seperti ini, itu rumusnya adalah permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi P sama dengan N-nya berapa? Ada 7 orang. 7 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 7 dikurang 1 itu sama dengan 6. Berarti 6 faktorial. Berarti tinggal kita kalikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah
720. Tapi kok di sini tidak ada ya? Oke, mungkin opsinya salah, tapi yang paling tepat adalah 720 cara. Rumus yang terakhir, seorang peternak akan membeli 3 ekor kambing dan 2 ekor sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Ada berapa banyak cara peternak tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkannya? Berarti ada 3 yang ingin dipilih dari 6 ekor dan ada 2 ekor sapi yang ingin dipilih dari 4 ekor sapi yang tersedia. Jadi di sini kita menggunakan rumus kombinasi karena tidak perlu memperhatikan urutan. Karena sama saja. Rumusnya yaitu kombinasi N unsur diambil R unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Di sini ada 2 kita cari karena ada 2 opsi yaitu ekor kambing dan ada kambing dan sapi. Nah, untuk kambing, banyak cara memilihnya yaitu ada 3 ekor yang ingin diambil dari 6 ekor yang tersedia. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 dikali 3 sama dengan, kita faktorialkan dulu, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal kita coret dan coret. Di sini kita juga bisa bagi-bagi, jadi tidak perlu dikali banyak kali lebar. 3 dibagi 3 itu 1, 6 bagi 3 itu 2. Jadi sisa 2 di sini. Nah, masih bisa dibagi nih dengan ini. 2 dibagi 2 itu 1, 2 dibagi 2 juga itu 1, berarti sisa ini. 5 kali 4 sama dengan 20, berarti ada 20 cara. Berarti untuk yang kambing itu dapat dipilih menggunakan 20 cara. Nah, kita ke sapi. Sapi di sini aja ya. S sama dengan, ada berapa ekor sapi? Ada 4. Dan akan dipilih 2 ekor sapi dari 4 ekor sapi yang tersedia. Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 kurang 2 itu 2 faktorial dikali 2 faktorial. Tinggal kita faktorialkan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Kita coret ini. Dan 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 2 itu 1. Berarti 3 kali 2, 6. 6 bagi 1 itu 6. Berarti untuk sapi ada 6 cara yang dapat digunakan untuk memilih sapi itu. Nah, tinggal kita kalikan nih antara kambing dan sapi. Kambing
dan sapi ada berapa? Caranya untuk memilih dari 2 ekor itu tinggal kita kalikan. Kambing berapa? Kambing ada 20 cara, berarti 20. Dan sapi ada 6 cara, berarti 20 kali 6. Sama dengan 20 kali 6 itu ada sama dengan 120. Berarti ada 120 cara peternak untuk memilih ternak-ternak yang diinginkannya. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, mungkin cuma sampai sini dulu pembahasan kita terkait materi hitung-hitungan bagian peluang permutasi dan kombinasi. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.